Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menunjukkan sebuah video untuk kalian lihat. Silakan ikuti aba-aba dari Ibu ya. Silakan ya. Silakan hembuskan napas secara perlahan. Kemudian ketika dia mengembang, silakan tarik napas. Ketika dia melucut, ya, hembuskan secara perlahan. Rasakan aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru kamu. Tarik napas, kemudian hembuskan lagi. Tarik napas secara perlahan, hembuskan lagi. Tarik napas. Hilangkan semua rasa benci, rasa marah, rasa kecewa yang ada di hati. Fokuskan untuk menerima pelajaran hari ini. Hembuskan, rasakan. Lagi ya, sekali lagi. Pas, hembuskan secara perlahan. Rasakan udara saat masuk ke dalam paru-paru kamu. Hilangkan rasa kecewa, rasa benci, rasa marah terhadap temanmu, terhadap orang tuamu. Ya, nah ini. Tarik nafas lagi. Harus tarik, kemudian hembuskan secara perlahan. Rasakan. Tarik nafas, hembuskan. Rasakan setiap aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Oke. Tidak perlu takut. Silakan. Apa yang kamu rasakan setelah latihan pernapasan tadi walaupun sebentar ya? Ya, Kalisa? Merasa tenang ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan. Randy? Apa yang kamu rasakan? Lega, kemudian tenang. Ada lagi? Satu orang lagi. Coba Todi. Apa yang kamu rasakan? Asal mulanya gimana kamu sebelum menerima pelajaran? Fokus tidak? Setelah mendengar musik tadi, latihan pernapasan tadi, apa yang dirasakan? Menjadi lebih fokus. Dan nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut kamu mengungkapkan pendapat. Oke. Karena sudah latihan pernapasan, kita akan lanjut ke materi. Sebelumnya Ibu akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Karena di sini garpu tanah kita itu nggak bisa ya. Kamu perhatikan.
Silahkan Ibu beri waktu 2 menit. Silahkan menjawab pertanyaannya. Apa yang terjadi? Mengapa? Asal mulanya itu seperti apa airnya, kemudian apa yang terjadi, mengapa demikian. Tulis pakai kertas lembar. Tulis nama kamu, apa yang terjadi, mengapa ya. Asal mulanya itu apa? Penting. Ini akan Ibu gunakan karena ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Seperti apa? Kalau sudah, silahkan letakkan tempelkan di sini. Oke, sudah semua ya? Jawabannya hampir sama ya? Yang pertama, mengambil selidi, diletakkan di atas lantai yang isi seperti ini. Ini nanti akan kalian Yang cukup kokoh, kita pegang. selingki tahu ya? Kalian nanti mengusik salah satu ujung selingki seperti ada gambar di video. Kita ikat tarik gelang di tengah-tengah selingki. Lalu kita usikkan lagi di ujung salah satu selingkinya. Anak-anak diberi dengan cepat kita lihat Dibuat usikan yang berbeda. kita ganti Kemudian selingki dengan dengan kabel listrik. kabel listrik ya, baik Kita lakukan sama seperti tadi, seperti selingki, dan kemudian setelah kabel kita akan coba juga dengan kasur, perlakuan yang sama. Artinya kita usik ujung salah satu kabel dan benang kasurnya, kemudian setelah itu kita lihat. Nanti selanjutnya yang satunya lagi mengambil selingki lagi. berbeda yang tadi tarik ke kiri dan ke kanan, kemudian kalian sekali. Di sini untuk mengetahui gelombang longitudinal ada atau tidak. Oke. Lama yang sama untuk Sip ya. dan kemudian Apa yang ingin kalian tanyakan? Sama tali tadi. Tali listrik, kabel listrik ya. Ibu ulangi. Ya. Mengusik salah satu selingki. kabel dan kemudian untuk benang kasur. Selanjutnya langkah terakhir, Dia hanya di selingki belakang lagi dorong. diusikan ke depan dan ke belakang. Masih bingung? Oke siap? Belum, masih nulis. Selingki tadi ya, selingki diusik. Tadi diusik ke kanan dan ke kiri, kemudian didorong ke depan dan ke belakang. Ini selingki kita. Dibuat dua perlakuan. Tadi hanya didorong begini, kemudian
gaya yang berbeda ya. Dihasilkan pola pada selingkuh juga berbeda. Dia di titik berbeda, pola yang dilakukan juga berbeda. Ada yang lain? Nanti ini yang akan kalian jawab setelah melakukan diskusi kelompok dan percobaan. Ada lagi satu orang? Tiara? Apa nama jenis gelombang pada selingkuh yang diusik? Ada lagi? Ketika mengapa? Cukup 3 pertanyaan ya. Mengapa? Jika selingkuh diusik ke kanan dan ke kiri menghasilkan gelombang ya. Ya, bagus sekali pertanyaan yang telah dibuat teman kamu. Ketika tadi selingki, kemudian kabel listrik, ada benang, dia diusik akan menghasilkan gelombang. Nah, kamu tahu tak apa itu gelombang? Tahu. Hari ini kita ingin mengetahui apa itu gelombang. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, apa nama jenis gelombang pada selingki yang diusik? Karena tadi proses pengusikannya itu berbeda-beda kan? Ada 2 perlakuan. Berarti nanti akan dihasilkan berapa jenis gelombang? Karakteristik gelombang, 2 karakteristik gelombang pada selingki, baik yang diusik ke kanan ataupun yang didorong ke depan ya. Kemudian kalian juga membuat sebuah laporan, terserah. Itu bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk peta konsep dan lain sebagainya. Nanti setelah melakukan percobaan atau diskusi kelompok. Itu 4 tujuan pembelajaran kita. Kita ada mengetahui 2 jenis gelombang, kemudian mengetahui pengertian gelombang, melakukan percobaan, dan membuat hasil karya setelah kalian melakukan diskusi kelompok. Kelompok yang pertama ini 1, 2 ya, Audrey, Tiara, kemudian Randy satu kelompok, Kanisa 2 Diko, habis ya, dia tapi 1, 2, 3 berarti dia satu kelompok ya. Cukup. Jadi yang saya coba musik. Ya, ini udah jelaskan saja. Kita gunanya yang pendek aja. Satu orang bawa LKS-nya, ada orang yang informasi yang ibu tempel di dinding, ada di pintu, kemudian itu di pintu juga, kemudian ada di lemari. Silahkan membaca kalau informasi yang ada di LKS surat, kita membaca informasi yang ada di situ. Kemudian kelompok kalian itu besok kan panjang ya, Ren? Jangan panjang-panjang, sini aja. Oke, silahkan dipraktikkan. Dilihat bentuk sampai terbentuk gelombang. Sama tadi, Ren, kamu lihat video ini, Ren. Ini Kalisa juga ini ya, lihat ini video. Kalau mereka Ren kita praktik.
ada nah parenthesa dan longitudinal. Apakah dia masuk gelombang parenthesa atau masuk gelombang longitudinal? Ini gelombang pada apa nih kalau kamu lihat? Berarti gelombang pada kali ya. Lanjut ini gelombang pada apa? Ini tadi apa? Gambar apa? Gelombang pada sini masuk ke dalam jadi gelombang apa? Ini apa? Ini ada apa? Ada gambar apa? Berarti gelombang apa? Nah, ada suara itu dihasilkan oleh benda ya? Boleh gelombang suara. Ini termasuk gelombang parenthesal atau longitudinal. Ini gelombang cahaya. Nah, ya. Ini sudah kan? Kalau nggak paham tuh lihat di YouTube. Ada yang membuat kesimpulannya di sini. Boleh dalam bahasa pondok, boleh dalam literasi. Kalau kita baca, boleh dalam ucapan. Nanti disampaikan, mau disuarakan ya. Bagaimana kamu disampaikan? Agak disuarakan. Dari contoh itu, kalian bisa ngerasain getaran di hati kayak terasa merambat dan getarannya bisa dirasain lewat permukaan kasur. Nah, dari contoh tadi udah kebayang belum kira-kira? Oke, simpelnya gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi dari ilustrasi dan definisi barusan kalian bisa mulai mengenal gelombang berdasarkan dua kata kunci, yaitu getaran dan rambatan. Ingat kata kuncinya itu apa? Terus Apa yang dimaksud dengan gelombang transversal? Oke, sekarang coba lihat ilustrasi gelombang transversal di bawah. nah, tadi kalau kamu lihat video tadi, mana yang transversal? Gelombang Pada tali, gelombang apa tadi? Kalau pada tali. transversal. Nah, lanjut baca ya. Ilustrasi gelombang transversal. Nah, dari nomor di atas saya yang arah kanan bisa Ini buat apa nih? Kita udah ketulis. Termasuk jenis gelombang apapun pada percobaan Slinky tadi, kan kita mempelajari dua jenis gelombang tadi ya. Agak cepat kan? Agak biar aja itu, nggak usah diubah lagi warnanya, langsung deh izin kamu gambar gelombang yang nanti deh. Udah, ya. Silakan kelompok Randy dan kelompoknya Kalisa. Kalisa turun. Ayo, boleh Rodri juga boleh silakan. Satu orang. Ibu minta yang presentasi kelompok Keisha. Silakan maju. Yang lain perhatikan. Silakan ganti. Iya. Silakan anggotanya ikut. Kami akan mempresentasikan tentang gelombang yang terdiri
Sudah ya? Diusir ke kanan tadi sudah dijawab. Kalau ke kanan ke kiri menghasilkan gelombang transversal. Kemudian kalau dia didorong menghasilkan gelombang. Ya. Apa nama jenis gelombang pada selingki tadi udah. Terus mengapa jika selingki diusir ke kanan dan ke kiri menghasilkan gelombang ini udah. Paham ya? Kamu setelah tulis perasaan aja. Cukup satu huruf, senang, sedih, kecewa, atau bersemangat, satu kata ya. Satu kata. Hah? Boleh? Dan Pak, satu kata saja. Perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh bisa pakai emoji ya. Pakai gambar emoji juga boleh. Kalau mau pakai tulisan juga boleh. Namu. Pakai emoji juga boleh. Yang tidak boleh ditempelkan di Namu.